Saya Arya, mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Di video kali ini, saya akan membantu teman-teman semua untuk belajar tentang forecast penjualan. Di dalam forecast penjualan ini, terdapat 3 metode, yaitu metode semi rata-rata, metode momen, dan metode least square. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang metode semi rata-rata, yaitu metode untuk menghitung forecast penjualan dengan membagi data menjadi 2 kelompok untuk mencari rata-ratanya terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepada forecast penjualannya, di mana nilai X sama dengan 0 berada pada tahun pertengahan, dan apabila datanya itu genap, nilai X sama dengan 0 berada pada 2 data. Saya ulangi, apabila datanya genap, nilai X sama dengan 0 berada di antara 2 data. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang metode semi average dengan soal sebagai berikut. Perusahaan X memiliki data selama 8 tahun terakhir. Dengan data yang dimiliki, perusahaan X diminta untuk membuat forecast penjualan. Berdasarkan dengan data tersebut, saudara diminta untuk menentukan forecast penjualan tahun 2018. Selanjutnya, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, begini bentuk tabelnya teman-teman. Apa aja sih yang terdapat dalam tabelnya? Yaitu ada tahun, unit penjualan, rata-rata, dan nilai X. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Di sini kita mempunyai 8 data. Dari 8 data ini, kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, tahun 2010 hingga 2013. Dan kelompok 2, tahun 2014 hingga 2017. Untuk mengetahui rata-rata kelompok 1, caranya adalah jumlahkan unit penjualan kelompok 1 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena data kelompok 1 ada 4 ya teman-teman. Dan mencari data rata-rata kelompok 2, yaitu caranya sama ya seperti kelompok 1. Oke, sekarang kita masukkan nilai rata-rata kelompok 1, yaitu 87.000, dan kelompok 2 adalah 151.000. Untuk menentukan nilai X, kita harus tahu terlebih dahulu nih rumusnya teman-teman, yaitu X sama dengan 0 pada tahun pertengahan. Data yang kita punya terbagi 2, masing-masing 4. Contohnya, pada kelompok 1, nilai 0 terletak antara tahun 2011 dan 2012. Berarti, pada tahun 2012 itu adalah 1. Dan tahun 2011 adalah minus 1. Yang berarti, jarak setiap tahun adalah 2. Selanjutnya, tahun 2010 adalah minus 3. 2013 adalah 3. 2014 5. 2015 7. 2016 9,
2017 11. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan nilai A dan B. Oke, A sama dengan nilai A adalah rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok 1 yaitu 87.000. Dan nilai B-nya adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1 dibagi 4. Karena masing-masing kelompok punya 4 data. Oke, sekarang kita masukkan nilainya, oke? Nilai rata-rata kelompok 2 adalah 151.000 dikurangi rata-rata kelompok 1 87.000 dibagi 4 sama dengan 16.000. Selanjutnya, Y sama dengan A plus B X. Ini rumusnya ya teman-teman. Oke. Y sama dengan, kita masukkan angkanya ya teman-teman. 87.000 dikurangi 16.000 X. Nah, Y 2018 adalah 87.000 dikurangi 16.000 dikali 13. Oke. Kenapa 13? Karena nilai X 2017 adalah 11, maka tahun 2011 tinggal ditambahin aja teman-teman. 11 ditambah 2, karena jaraknya tadi 2 ya. Jadi X 2018 adalah 13. Gitu, oke. Dan langkah terakhir nih teman-teman. Y 2018 sama dengan 87.000 dikurangi 16.000 dikali 13, hasilnya adalah 295.000. Dengan demikian, kita sudah mengetahui nih teman-teman nilai Y 2018-nya. Forecast tahun 2018 nih kita sudah tahu nih teman-teman, yaitu yaitu adalah 295.000. Oke. Baik, semoga kalian paham ya teman-teman. Yang kedua, yaitu metode momen, merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan data harus genap, dan pemberian nilai X sama dengan 0 dimulai dari 0 pada tahun awal. Selanjutnya 1, 2, 3, dan seterusnya pada tahun berikutnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang metode momen.
dengan soal sebagai berikut. Sebuah perusahaan roti ingin membuat forecast penjualan untuk beberapa tahun mendatang. Dengan data penjualan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Hitunglah forecast penjualan tahun 2016 menggunakan metode momen. Langkah pertama yaitu membuat tabel yang berisi tahun, rencana penjualan yang kita simbolkan sebagai Y, X, XY, dan X kuadrat. Untuk nilai X pada metode momen dimulai 0 dari tahun awal yang berjarak 1 untuk tahun selanjutnya, yang berarti tahun 2010 adalah 0, tahun 2012 1, 2013 2, 2014 3, 2015 4. Selanjutnya, untuk mencari nilai XY, tinggal dikalikan saja ya nilai X dan Y. Mari kita masukkan angkanya. 0 dikali 30.000 adalah 0. 1 dikalikan 45.000 adalah 45.000. 2 dikali 55.000 adalah 110.000. 3 dikali 70.000 adalah 210.000. 4 dikali 72.000 adalah 288.000. Untuk mencari nilai X kuadrat, caranya sama seperti mencari nilai XY. Bedanya adalah tinggal dikalikan X dikalikan X. 0 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Jangan lupa setelah mendapatkan nilai ini, nilai Y, X, XY, dan X kuadrat, semuanya itu harus dijumlahkan ya teman-teman. Hasil penjumlahan nilai Y adalah 272.000. Hasil penjumlahan X adalah 10. Hasil penjumlahan XY adalah 653.000. Dan hasil dari X kuadrat adalah 30. Jika sudah, sekarang kita akan masukkan angkanya kepada rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sigma Y sama dengan A dikalikan N ditambah B kali sigma X. Dan rumus yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah sigma B dikalikan sigma X kuadrat. Oke,
Jika sudah, sekarang kita masukkan angkanya. Sigma Y adalah 272.000 sama dengan A dikalikan N. A dikalikan N. N-nya itu data. Data yang kita punya ada 5, berarti 5A. Ditambah B dikalikan sigma X kuadrat. X kuadratnya adalah 30. Berarti ditambah 30B. Oh maaf teman-teman, maksud saya adalah B dikalikan sigma X. Berarti sigma X-nya adalah 10 ya teman-teman, 10B. Dan rumus keduanya, sigma XY itu adalah 653.000 sama dengan 10A. Sigma X-nya itu 10 ya teman-teman. Maka 10A ditambah B dikalikan sigma X kuadrat itu adalah 30B. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi A dan B-nya. Nah, di contoh di kali ini kita akan mengeliminasi A. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu 5 dan 10 ini indeksnya adalah berbeda ya teman-teman. Untuk bisa mengeliminasi kita harus bisa menyamakan begitu teman-teman. Menyamakan indeksnya ini terlebih dahulu. Nah, berarti ini dikalikan 2 dan yang bawah dikalikan 1. Oke. Selanjutnya 2 dikalikan 272.000 adalah 544.000 sama dengan 2 dikali 5A adalah 10A plus 2 dikalikan 10B adalah 20B. Dan yang kedua, 1 dikalikan 653.000 adalah 653.000 sama dengan 1 dikalikan 10A adalah 10A plus 1 dikalikan 30B adalah 30B. Oke. Nah, ini sudah sama ya indeksnya teman-teman, 10 yang atas dan yang bawah juga 10. Selanjutnya akan kita kurangi. Oke. (544.000 dikurangi 653.000 adalah minus 109.000 sama dengan 20 dikurangi 30 adalah minus 10B.
Nah, jika sudah, kita bisa tentukan nilai B-nya dengan cara B sama dengan minus 109.000 dibagi dengan minus 10. Hasilnya adalah 10.900. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai B nih, kita bisa mencari nilai A-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A. Nilai A 272.000 sama dengan 5A plus 10B. Lalu 272.000 sama dengan 5A plus 10B. Dan ini B-nya adalah yang kita temukan tadi ya teman-teman. Dikalikan B-nya adalah 10.900. Selanjutnya 272.000 dikurangi 109.000 sama dengan 5A. Selanjutnya kita kurangi ya teman-teman. 272.000 dikurangi 109.000 adalah 163.000 sama dengan 5A. Jadi nilai A sudah kita temukan ya teman-teman. Nilai A sama dengan 32.600. Dari mana 32.600 ini? Caranya adalah 163.000 dibagi 5, maka dapat 32.600. Langkah terakhir yang akan kita kerjakan adalah tinggal kita cari forecast penjualannya ya teman-teman. Y sama dengan 32.600 nilai A-nya ya, ditambah nilai B-nya tadi adalah 10.900 X. Y 2016 sama dengan 32.000 plus 10.900 dikalikan X. X-nya berapa teman-teman? X-nya ada 5 ya. Kenapa? Karena kita mempunyai datanya ada 5 tahun. Berarti dikalikan 5. Nah, selanjutnya Y 2016 sama dengan 32.000 ditambah 10.900 dikali 5, hasilnya adalah 86.500. Dengan demikian, kita sudah menemukan forecast penjualan tahun 2016 dengan menggunakan metode momen, yaitu sebesar 86.500.
Yang ketiga adalah metode least square, yang merupakan metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Hampir sama dengan metode setengah rata-rata, dalam metode least square ini harus menentukan nilai X sama dengan 0 terlebih dahulu apabila datanya ganjil. Dan apabila datanya genap, maka jarak masing-masing data adalah 2 dan tidak ada 0. Oke teman-teman, yang ketiga kita akan belajar mengenai metode least square dengan soal sebagai berikut. Perusahaan Y memproduksi satu macam barang. Dengan semakin berkembangnya perusahaan dan dengan asumsi nilai penjualan cukup bisa diandalkan sebagai dasar peramalan tren penjualannya, maka perusahaan tersebut merencanakan penjualan untuk tahun yang akan datang dengan data 5 tahun terakhir sebagai berikut. Maka, saudara diminta untuk membuat forecast penjualan tahun 2010 dengan menggunakan metode least square. Langkah pertama yang akan kita kerjakan adalah membuat terlebih dahulu tabelnya ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuk tabelnya. Apa aja sih isinya? Ada tahun, Y, X, XY, dan X kuadrat. Untuk menentukan nilai X, rumusnya adalah X sama dengan 0 pada pertengahan tahun. Sebagai contoh, kita mempunyai data sebanyak 5 dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Maka nilai nolnya berada pada 2007. Maka jarak antara tiap tahunnya adalah 1. Berarti pada tahun 2006 adalah minus 1, tahun 2005 minus 2, 2008 1, 2009 2. Untuk mencari nilai XY, tinggal dikalikan saja ya teman-teman. Nilai X dikalikan nilai Y. Maka kita akan masukkan datanya teman-teman. Minus 2 dikalikan 700.000 yaitu minus 1.400.000. Minus 1 dikali 1 juta adalah minus 1 juta. 0. 1 dikali 2.100.000 adalah 2.100.000. Dan 2 dikalikan 3 juta adalah 6 juta. Untuk mencari nilai X kuadrat, caranya sama ya teman-teman. Tinggal dikalikan saja X dikalikan dengan X. Oke, minus 2 dikalikan minus 2 adalah 4. Minus 1 dikalikan minus 1 adalah 1. 0. 1 dikalikan 1, 1. 2 dikalikan 2, 4. Jangan lupa untuk menjumlahkan nilai Y, XY, dan X kuadrat untuk dimasukkan ke persamaannya. Hasil dari data Y adalah 8.200.000.
Dan hasil penjumlahan nilai XY adalah 5.700.000. Dan nilai X kuadrat adalah 10. Oke, sekarang kita akan coba masukkan datanya atau angkanya ke persamaannya ya teman-teman. Rumusnya adalah A sama dengan sigma Y dibagi N. Dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Oke, sekarang kita akan masukkan angkanya. A sama dengan 8.200.000 dibagi 5. Kenapa 5? Karena kita mempunyai datanya 5 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 1.640.000. Dan nilai B-nya, B sama dengan 5.700.000 dibagi 10 sama dengan 570.000. Oke, Y sama dengan 1.640.000 ditambah 570.000 X. Selanjutnya Y 2010 sama dengan 1.640.000 ditambah 570.000 dikalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Karena data 2009 itu X-nya adalah 2 dan jarak antara tahunnya adalah 1, maka ditambahin saja ya. 2 ditambah 1, maka menjadi 3. Selanjutnya Y 2010 sama dengan 1.640.000 ditambah 570.000 dikalikan 3, hasilnya adalah 3.350.000. Dengan demikian, kita sudah mengetahui forecast penjualan tahun 2010, yaitu sebesar 3.350.000 dengan menggunakan metode least square. Semoga teman-teman bisa paham ya. Perbedaan antara ketiga metode tersebut tentu saja berada pada rumusnya seperti yang teman-teman lihat sebelumnya ya. Dan satu perbedaan lagi berada pada metode momen, di mana nilai X sama dengan 0-nya berada di tahun awal dan seterusnya berurutan setiap tahunnya.